Tian dan rombongannya terjebak di dimensi para zombie. Untuk keluar dari dimensi itu dia harus membunuh iblis yang memindahkan mereka dengan sihir dimensi. Berdasarkan keterangan dari roh jahat yang berhasil Huan Ran tangkap, iblis pengguna sihir dimensi bersembunyi di dalam retakan dimensi lapisan kedua. Dalam suasana yang begitu kacau, Kaibo berusaha memukul mundur para zombie. Dengan kekuatan penuh Kaibo, para zombie itu hanya terpental dan tak terluka sama sekali. Sedangkan Suyan dan para prajurit keluarga Huang sama sekali tak bisa memukul mundur zombie itu. Karena melihat mereka kesulitan, Jingmi membantu mereka menghajar mundur para zombie. Di saat zombie telah dipukul mundur, Jingmi menjentikkan jarinya dan mengaktifkan tempurung iblis untuk melindungi semua orang. Di dalam teknik tempurung iblis, Kaibo mengangkat tangan kanannya dan menciptakan lingkaran hitam di luar perlindungan tempurung iblis. Dia melebarkan tangan kanannya dan membuat semua pedang di tangan para zombie terhisap lingkaran hitam itu. Perlahan Kaibo menggenggam tangan kanannya dan mengatakan, "Teknik tingkat legenda, tolakan magnet." Dalam sekejap semua pedang menusuk semua kepala zombie itu. Tapi serangan itu hanyalah membuang-buang tenaga. Karena zombie itu mempunyai kecepatan generasi yang amat tinggi. Meski kepalanya telah tertusuk, mereka menarik pedang yang menusuk kepalanya dan kembali utuh lagi. Si gendut yang sedang dirasuki Huan Ran mengeluarkan rantainya lagi untuk membuat retakan dimensi. Dia berusaha menjangkau dimensi kedua, tapi rantai emas yang dia keluarkan tak bisa mencapainya. Huang Li meledakkan para zombie dengan teknik apinya dan berhasil membuat salah satu zombie menjadi debu. Sayangnya zombie itu kembali utuh walau telah menjadi debu. Xiao Tian berdiam diri mencari jalan keluar. Karena dia tahu menyerang para zombie hanyalah membuang-buang tenaga. "Ketua, apa yang harus kita lakukan?" Para zombie itu tak bisa dihancurkan, tak bisa dibunuh. Dan jumlah mereka terus bertambah. "Kalau begini terus kita bisa terpojok," ucap Suyan. "Jingmi, berapa lama kau bisa menahan teknik tempurung iblismu ini?" tanya Xiao Tian. "Aku bisa menahannya hingga 20 menit lagi," jawab Jingmi. 20 menit. Kupikir teknik ini akan bisa bertahan lebih lama. Ibu aku tak mau mati. Ucap Suyan sambil berpelukan dengan para prajurit keluarga Huang. "Cih, dasar para manusia tak berguna," ucap Kaibo dengan wajah kesal. Karena tak bisa menemukan jalan keluar, Xiao Tian bertanya kepada Sun Long. "Sun Long, apakah kau ada cara agar kita bisa membuat retakan di dimensi kedua?" ucap Xiao Tian dengan telepati. Sun Long pun menjawab, "Walau kau menggunakan kekuatanku, kau tak akan bisa membuat retakan dimensi. Itu hanya bisa dibuat oleh rantai emas yang si gendut itu miliki. Kau harus bekerja sama dengannya untuk membuat retakan di dimensi kedua." Mendengar jawaban Sun Long, dia pun berkata, "Kalau aku melemparnya setinggi mungkin, apakah bisa menjangkau dimensi kedua?" Dia mungkin bisa membuat retakan dan masuk ke dimensi kedua. Tapi masalahnya rantai yang dia miliki hanya bisa mengikat roh. Dan lawan di retakan dimensi kedua adalah seorang iblis. Dengan kata lain, kau harus pergi ke dimensi kedua bersama dengan si gendut. Tapi manusia biasa tak bisa berdiam diri di dalam retakan dimensi. Karena jika mereka memaksa masuk tubuh dan roh mereka akan lenyap tertelan dimensi iblis. Tapi tenang saja, retakan dimensi tempat iblis bersembunyi biasanya tidak bisa mempengaruhi para petarung tingkat perak dan orang tertentu. Jadi kalian bisa memasukinya. Karena si gendut dalam mode kerasukan kultivasinya melebihi peringkat perak. Sedangkan kau sudah mencapai tingkat perak.
Ucap Sun Long lewat telepati. Begitu ya, jawab Xiao Tian. Xiao Tian sudah kesulitan mencari jalan keluar. Dia tak bisa memikirkan apapun. Melihat Xiao Tian melamun, Huang Li menepuk pundaknya dan bertanya, "Kenapa kau melamun di saat seperti ini? Apakah kau tak punya cara agar kita terhindar dari situasi ini?" "Aku belum menemukan jalan keluarnya," jawab Xiao Tian. "Nona Huang Li, aku punya ide yang bagus," ucap Su Yan. Mendengar ucapan Su Yan, Huang Li langsung mendekatinya dan berkata, "Katakan ide macam apa yang kau miliki." Su Yan memasang wajah yang malu-malu. Dengan wajah yang memerah Su Yan berkata, Daripada kita mati sia-sia. Aku punya ide bagus. Tapi, jangan marah ya. Kalau kau tak mau terserah," ucap Su Yan. Melihat Su Yan bertingkah aneh, dia pun semakin penasaran. Karena penasaran, Huang Li pun berkata, "Katakan saja idemu, jangan malu." Su Yan menatap para prajurit keluarga Huang. Para prajurit menganggukkan kepala mereka sambil mengacungkan jempol. Melihat ekspresi serius para prajuritnya, Huang Li semakin penasaran. Karena dalam 20 menit lagi kita akan diserbu para zombie. Atas kesepakatan bersama, aku dan para prajurit keluarga Huang menyarankan, daripada kita mati sebagai perjaka dan perawan, lebih baik kita melakukan hal itu sekarang, ucap Su Yan dengan wajah serius. Huang Li yang belum mengerti maksud mereka, menggaruk-garuk kepalanya. Karena belum paham, dia pun berkata, "Katakanlah dengan jelas, hal apa yang harus kita lakukan?" "Ah, masa kau tak paham? Hehehe," ucap Su Yan sambil melirik para prajurit. "Masa si putri masih sepolos itu?" ucap para prajurit dengan wajah malu-malu. Karena kesal, Huang Li pun membentak mereka. "Katakan dengan jelas apa maksud kalian." Baiklah, jika Nona Huang Li memaksa. Kami menyarankan agar Anda menghilangkan keperawananmu di sini dan menghilangkan keperjakaan kami, ucap Su Yan. Huang Li memancarkan hawa membunuh dan melangkah mendekati Su Yan. Tunggu. Jangan marah, aku hanya memberikan saran. Kalau kau ingin mati tanpa pernah merasakan kenikmatan itu, terserah kau saja, ucap Su Yan. Buk. Su Yan dipukuli karena membuat Huang Li merasa kesal. Ketika dia dipukuli, Su Yan berkata, "Ayolah, jangan bersikap kasar. Aku kan hanya memberikan ide. Aku ingin membuatmu merasakan kenikmatan yang bisa membuat pikiranmu seakan terbang melayang menuju surga." Buk. Su Yan diinjak sampai pingsan karena membuat Huang Li kesal. Mendengar ucapan Su Yan, Xiao Tian berkata, "Su Yan, terima kasih, akhirnya aku menemukan jalan keluar karena ucapanmu," teriak Xiao Tian sambil melihat ke arah Huang Li. Xiao Tian berjalan mendekati Huang Li. Dia tersenyum sambil melihat ke arahnya. Saat Xiao Tian berjalan mendekat, wajah Huang Li mulai memerah karena salah paham. Karena tak bisa menahan diri, Huang Li berkata, "Apa kau setuju dengan ide Su Yan?" "Aku tak menyukai idenya. Tapi, kalau melakukannya bersamamu." Sebelum Huang Li menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian berkata, "Aku tak setuju dengan ide Su Yan. Aku hanya berterima kasih karena dia membuatku mengingat jalan keluar yang lain." "Jalan keluar lain? Jadi kita masih bisa selamat ya?" ucap Jingmi. "Tentu saja. Kalau tempurung iblis ini habis, berapa lama kalian bisa menahan para zombie?" tanya Xiao Tian. "Kalau melawan sebanyak itu mungkin hanya 10 menit karena tenaga kita sudah habis," ucap Kaibo. "Bagaimana dengan kalian?" tanya Xiao Tian ke arah para prajurit.
Kami bahkan tak bisa melukai para zombie. Kami hanya bisa menjadi beban. Ucap para prajurit. Ketika Xiao Tian menatapnya, Huang Li menjawab dengan wajah memerah karena malu dengan yang dia ucapkan sebelumnya. Aku hanya bisa menahan mereka selama 5 menit. Mendengar jawaban mereka, Xiao Tian tersenyum. Kalian istirahatlah dulu. Dan pulihkan tenaga. Jangan menyerang hingga tempurung iblis habis. Untuk si gendut, jangan sampai melepaskan roh jahat itu. Tetap ikat dia. Karena kalau dia memanggil zombie lain hanya akan merepotkan kita. Ucap Xiao Tian. Huan Ran yang merasuki si gendut menganggukkan kepalanya. Xiao Tian berkultivasi dan menyuling pil level 4 dengan kekuatan jiwa miliknya. Dia mengeluarkan tungku dan bahannya dari dalam cincin ruang miliknya. Setelah 5 menit berlalu Xiao Tian berhasil membuat puluhan pil pemulih energi. Melihat Xiao Tian menyuling pil di depan mereka, semua orang terkejut sekaligus kagum. Karena mereka tak pernah melihat orang membuat banyak pil dalam waktu yang singkat. Bagi Xiao Tian menyuling puluhan pil bukanlah hal yang sulit. Karena dia bahkan pernah membuat ratusan pil. Setelah menyuling pil, Xiao Tian menyuruh semua orang menelan pil itu dan berkultivasi. Begitu pula Suyan yang kembali tersadar dari pingsannya. Setelah tenaga mereka pulih, batas waktu tempurung iblis telah habis. Para zombie bisa memasuki area aman. Di saat semua orang bersiap-siap menyerang, Xiao Tian bersiul dengan sangat kencang. Setelah siulan dibunyikan, seekor naga hitam raksasa yang masih dalam mode kadalnya keluar dari dalam bangunan penginapan. Naga itu berubah menjadi mode raksasa dan menyembur semua zombie hingga hangus. Ketika zombie belum beregenerasi, Xiao Tian dan si gendut menaiki naga itu, meninggalkan para temannya. Mereka terbang menuju retakan dimensi yang Huan Ran buat. Xiao Tian meninggalkan para temannya karena sebagian besar dari mereka belum mencapai tingkat petarung perak. Di dalam dimensi kedua semuanya terlihat biru dan hampa. Tak ada satupun makhluk hidup. Setelah memperhatikan sekitar, Xiao Tian menyuruh Huan Ran membuat retakan dimensi di dimensi kedua untuk mengunjungi tempat iblis dimensi yang bersembunyi di sana. Benar saja. Setelah si gendut mengarahkan rantainya ke udara, retakan dimensi telah tercipta dan saat mereka memasuki retakan itu, mereka merasakan tekanan yang begitu kuat. Di dalam dimensi ketiga semuanya terlihat berwarna merah. Dan jauh di depan Xiao Tian, terdapat sesosok iblis dengan tubuh berwarna merah, yang memiliki tubuh dan wajah menyerupai manusia. Hanya saja dia memiliki ekor, 2 sayap dan 2 tanduk kerbau di kepalanya. Beraninya kau datang kemari, manusia, ucap iblis itu. Huan Ran dengan memakai tubuh si gendut berusaha menggunakan rantainya untuk mengikat iblis itu. Tapi iblis itu malah tertawa keras. Hahaha, kau pikir rantai lemahmu bisa mengikatku? Ucap iblis itu dengan tatapan merendahkan orang. Rantai emas yang mengikat iblis itu hancur dalam sekejap. Di saat mereka masih terkejut, iblis itu tiba-tiba saja hilang dari pandangan mereka. Xiao Tian dan Huang Ran melihat ke sekitar tapi tak dapat menemukannya. Tiba-tiba saja Xiao Tian merasa punggungnya telah disentuh seseorang. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata iblis itu berada di belakangnya dan sudah menyiapkan sebuah jurus untuk melawannya. Duar. Xiao Tian terpental dari atas kepala naga hitam raksasa. Di saat Xiao Tian masih melayang di udara, iblis itu juga menyerang si gendut yang masih belum bisa merespon kecepatan iblis itu. Duak. Si gendut yang masih dirasuki terlempar hingga menabrak Xiao Tian yang masih berada di udara.
Saat Xiao Tian dan si gendut baru saja bertabrakan, iblis itu muncul di atas mereka dan memukul mereka dengan satu tangan hingga menabrak daratan dimensi ketiga. Ses, daratan di sana sangatlah panas. Oleh karena itu semuanya terlihat berwarna merah. Xiao Tian dan si gendut dibuat seperti mainan oleh iblis itu. Mereka ditendang ke sana kemari. Meski Xiao Tian menggunakan kekuatan Sun Long, dia masih belum bisa mengimbangi kecepatan iblis itu. Episode sebelumnya. Chapter 50. Dikepung zombie. Episode berikutnya. Chapter 52. Melawan iblis.